Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Saya pengajar di SMK Negeri 1 Labuan Bajo, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023, bidang studi pendidikan fisika di LPTK Universitas Negeri Surabaya. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan uji kinerja dengan materi pokok energi alternatif pada peserta didik kelas 10 program keahlian kuliner SMK Negeri 1 Labuan Bajo. Berikut ini video saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, terima kasih. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Oke, silakan ketua kelas memimpin doa. Teman-teman dan Ibu Guru, marilah kita mempersiapkan diri kita untuk berdoa. Dan izinkanlah saya membawa doa ini secara iman Katolik. Berdoa mulai. Pagi. Pagi, Bu. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Oke, SMK. Bisa, hebat, luar biasa. Iya, tepuk tangan dulu. Bagaimana piket kelas, sudah membersihkan kelas? Sudah, Bu. Sudah bersih ya? Ya, Bu. Oke, saya cek kehadiran dulu kalau begitu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Oke, bagus. Hadir semua ya. Oke, sebelum saya lanjut ke materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, saya mau bertanya terlebih dahulu. Apakah kalian masih ingat apa yang kita pelajari pada minggu lalu? Masih, Bu. Apa? Energi panas, Bu. Apa lagi? Energi listrik. Mekanik, apa lagi? Energi panas. Energi panas, energi listrik, mekanik dan energi kimia. Itu semua termasuk apa? Perubahan energi. Oke, minggu lalu kita sudah pelajari tentang perubahan energi ya kan? Semua tadi yang kalian katakan sudah benar ya. Berarti bagus. Untuk lanjut ke materi berikutnya memang kita harus ingat dulu apa yang kita pelajari pada minggu lalu. Nah, pada hari ini ya, pada minggu ini kita akan belajar tentang energi alternatif. Ya, energi alternatif. Oke. Ya, selanjutnya Ibu akan jelaskan terlebih dahulu apa manfaat ketika kalian sudah mempelajari energi alternatif ini, ya. Yang pertama, setelah kalian mempelajari materi hari ini dapat meningkatkan pemahaman peserta didik tentang energi alternatif, ya. Jadi tadi kalian sudah bilang kami sudah mengetahui apa itu energi alternatif. Tetapi setelah kalian mempelajari lagi hari ini, nanti kalian lebih paham lagi apa sebenarnya itu energi alternatif. Yang kedua, dapat meningkatkan pemahaman peserta didik tentang manfaat energi alternatif yang ramah lingkungan. Ya. Kemudian yang ketiga, dapat meningkatkan kreativitas peserta didik dalam mengembangkan solusi tentang energi alternatif yang baru. Paham sampai di sini? Paham. Oke, saya lanjut ya. Baik. Selanjutnya saya akan jelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis sumber energi alternatif yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, yang kedua, peserta didik mampu menganalisis solusi untuk mengatasi masalah kelangkaan energi dalam kehidupan sehari-hari. Jelas? Oke, saya lanjut ya.
Oke, berikutnya Ibu akan jelaskan pengertian tentang energi alternatif itu ya. Ibu akan jelaskan sedikit apa sebenarnya itu energi alternatif. Perhatikan di depan. Jadi energi alternatif itu nama lainnya adalah energi energi terbarukan. Di mana pengertiannya adalah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan ya energi sebagai sumber energi alternatif ya dari sumber energi konvensional. Energi alternatif umumnya lebih ramah lingkungan ya karena memiliki dampak yang lebih rendah terhadap perubahan iklim dan lingkungan. Paham ya? Kemudian energi alternatif sebagai pengganti dari energi bahan bakar fosil ya atau energi tak terbarukan. Kalau energi alternatif tadi energi terbarukan, maka ada lawannya yaitu energi tak terbarukan. Apa itu energi tak terbarukan? Energi dari bahan bakar fosil. Ada yang tahu apa saja energi dari bahan bakar fosil? Ayo. Minyak bumi, batu bara, sama gas. Itu namanya energi tak terbarukan ya. Nah, hari ini kita akan pelajari energi terbarukan atau dengan kata lain apa tadi? Energi alternatif. Oke, sampai di sini jelas ya? Oke, sebelum saya lanjut ke kegiatan kita selanjutnya, kita ice breaking dulu biar lebih semangat ya. Silakan berdiri. Ya. Berdiri, saling berhadapan satu sama lain. Berhadapan satu sama lain ya. Jadi di sini saya ada permen ya. Permennya saya simpan di tengah meja. Oke. Jadi ketika saya bilang claps, maka tepuk tangan ya. Ketika saya bilang boom, pukul mejanya. Ya. Ketika saya bilang candy, rebut permennya. Siapa cepat dia dapat ya. Ya, berhadapan. Oke, siap? Oke, kita mulai. Claps. Boom. Claps. Boom. Claps. Candy. Siapa yang dapat? Lagi, Bu. Sebentar ya. Duduk dulu. Sebentar kita lanjut. Duduk dulu. Permennya jangan dulu dimakan, ya. Simpan dulu permennya. Nanti setelah pelajaran selesai baru permennya dimakan, oke? Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya Ibu akan jelaskan apa kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dan bagaimana teknik penilaian saya kepada anak-anak sekalian ya. Oke, perhatikan yang pertama, kegiatan pembelajaran hari ini menggunakan metode diskusi dan presentasi. Jadi sebentar saya akan bentuk anak-anak sekalian dalam beberapa kelompok untuk melakukan diskusi kelompok dan selanjutnya kalian akan melakukan presentasi. Yang kedua, bentuk penilaian saya berupa penilaian sikap peserta didik. Jadi nanti pada saat kalian diskusi akan saya nilai sikap-sikap dari kalian semua. Ya, bagaimana keaktifan kalian, bagaimana keseriusan kalian dalam berdiskusi kelompok ya. Kemudian saya akan menilai pada saat kalian presentasi. Ketika kalian presentasi, bagaimana cara kalian menampilkan hasil kerja kalian? Apakah kalian bersemangat, dapat menarik audiens? Apakah kalian tegas, suaranya besar, suaranya semangat? Ya, itu semua akan dinilai. Kemudian selanjutnya, saya akan ambil nilai dari LKPD yang akan saya bagikan nanti. Ya, dan yang terakhir, saya akan mengambil nilai akhir atau post test ya dengan menggunakan Google Form. Jadi sebentar di akhir pembelajaran saya akan tes lagi pengetahuan kalian. Paham ini? Oke, sebelum kita lanjut ke materi yang berikutnya, perhatikan dulu di depan, saya akan menampilkan sebuah video, ya. Videonya tolong diperhatikan. Ya, oke ya. 75 tahun merdeka, Indonesia justru tengah menghitung mundur kelangkaan energi. Dari 15 tahun ke depan, keterbatasan energi dari minyak dan gas perlu dijawab dengan sumber energi baru. Berdasarkan Outlook Energi Indonesia 2017 yang diterbitkan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT, jika tidak ada penemuan ladang baru untuk komoditas minyak dan gas bumi, cadangan dua jenis energi ini akan menipis dalam waktu dekat. Pada 2030 diperkirakan Indonesia akan mengimpor minyak secara neto sekitar 540 juta barel per tahun atau 1,5 juta barel per hari. Indonesia juga akan mengalami penurunan produksi gas
dan diprediksi menjadi importir gas sepenuhnya pada 2025. Komoditas batu bara yang diperkirakan masih akan bertahan hingga lebih dari 60 tahun pun terindikasi akan berkurang cepat seiring perkembangan Indonesia. Bagaimana dengan batu bara? Produksi batu bara diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 2034 dan selanjutnya mengalami penurunan produksi. Pada 2049 diperkirakan ekspor batu bara Indonesia terhenti. Ini tentu membahayakan ketahanan energi Indonesia. Salah satu alasan tingkat ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil sangat besar. Indonesia mulai mengalami defisit neraca minyak sejak 2003 dan kian melebar setiap tahunnya. Berdasarkan data British Petroleum atau BP, produksi minyak Indonesia sebesar 1,18 juta barel per hari, sementara konsumsi minyak mencapai 1,21 juta barel per hari. Ini artinya neraca minyak defisit 54.000 barel per hari. Sejak 2003 itu neraca minyak Indonesia selalu defisit dan semakin melebar hingga 2018 seiring meningkatnya konsumsi domestik serta penurunan produksi. Pada 2018 defisit neraca minyak nasional meningkat 13,79% menjadi 977.000 barel per hari dibandingkan tahun sebelumnya. Melebarnya defisit minyak ini dipicu oleh kenaikan konsumsi minyak sebesar 5,24% menjadi 1,79 juta barel per hari. Diikuti turunnya produksi sebesar 3,52% menjadi 808.000 barel per hari. Simak grafik berikut. Oke, sudah menyimak dengan baik videonya? Oke, sebelum saya lanjut, saya mau tanya dulu. Di video tadi tentang apa? Ayo, siapa yang tahu angkat tangan? Itu tadi video tentang apa? Tentang apa? Sumber energi, Bu. Sumber energi. Kenapa dengan sumber energinya? Karena ada perubahan dari setiap tahunnya, Bu. Perubahan setiap tahunnya. Perubahannya itu perubahan yang membaik atau tidak? Perubahan yang tidak membaik, Bu. Tidak membaik ya? Ya, Ibu. Apa maksudnya tidak membaik? Berarti energi terjadi kelangkaan. Kelangkaan. Jadi energi sekarang, energi kita di Indonesia ini sudah mengalami kelangkaan. Sekarang saya tanya lagi, kira-kira itu tadi nih energi secara garis besar ya, secara garis besar energi di Indonesia sudah mengalami kelangkaan. Sekarang pernahkah kalian di kampungnya masing-masing, di daerah masing-masing mengalami yang namanya kelangkaan energi atau kelangkaan bahan bakar? Contohnya kesulitan mendapatkan minyak tanah, mendapatkan bensin dan lain-lain. Apakah pernah? Pernah, Ibu. Pernah. Contohnya coba siapa yang bisa jelaskan kondisi di kampungnya seperti apa kesulitan yang kalian alami ketika kesulitan mendapatkan bahan bakar? Ayo, coba Liber. Ibu. Seperti di kami punya kampung itu kesulitan bensin. Di kami kampung itu bensinnya tidak terlalu jual karena bahan bakarnya bensinnya itu kurang dari tiap tahun ke tahun. Terus jadinya kami kalau setiap membutuhkan bensin untuk misalnya pergi panen padi untuk jadinya sulit untuk mendapatkan, sehingga kami kalau misalnya panen padi itu menggunakan tangan langsung untuk bisa padi, untuk bisa pisahkan padi sama batangnya, Bu. Oke, secara garis besar kita semua pernah mengalami yang namanya kelangkaan energi. Atau yang paling kecil adalah kelangkaan bahan bakar, minyak tanah atau bensin. Nah, itu kan masalah ya? Ya, Ibu. Sekarang, kira-kira apa solusi yang dapat kalian tawarkan ya ketika kalian mengalami hal itu? Ya, bagaimana solusinya? Nah, untuk menemukan jawabannya ya, kalian akan Ibu bentuk dalam 4 kelompok ya, untuk mendiskusikan apa sebenarnya solusi untuk mengatasi kelangkaan energi tersebut. Ya, ketika di kampungnya misalkan Jelita ini kesulitan minyak tanah, lalu apa yang akan dilakukan oleh orang kampung? Solusi apa sebenarnya yang paling cocok? Kalau misalkan kita kesulitan mendapatkan minyak tanah, masa kita harus diam saja? Ya, Kan tentu tidak toh? Nah, kita harus berpikir ya, menemukan solusi-solusi terbaik sebagai alternatif untuk menggantikan minyak tanah. Oke, paham ya? Paham, Bu. Oke, sekarang Ibu akan bentuk kalian dalam bentuk kelompok. Jadi ini kelompoknya Ibu bentuk ya berdasarkan hasil dari asesmen yang sudah Ibu berikan pada pertemuan sebelumnya ya. Pada pertemuan sebelumnya Ibu kan sudah memberikan asesmen kepada kalian ya. Baik itu asesmen diagnostik maupun asesmen formatif awal atau pretest ya.
Kemudian ibu sudah periksa, jadi hasilnya ibu bentuk berdasarkan asesmen tersebut. Ketika ibu sebut namanya, kalian silakan bentuk diri sesuai dengan kelompok yang ibu sebutkan. Paham? Oke, kelompok 1, Angelica, Felista, Isidora Titin, Kandida Setia, dan Maria Helinia Jenny. Silakan duduk berdasarkan kelompok. Sekarang ibu bagikan dulu LKPD-nya ya. Ini kelompok 1, kelompok 2. Oh ini ya, berarti ini semua kelompok 1. Kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya. Oke, perhatikan dulu di sini. Perhatikan dulu di sini ya. Ibu akan jelaskan sedikit bagaimana cara pengisian lembar kerja peserta didik tersebut ya. Jadi di halaman depan ada cover ya. LKPD, kemudian tentang energi alternatif. Kemudian di halaman kedua ya, silakan dibuka halaman kedua. Di situ ada identitas kelompok. Silakan isi kelas ya, kelas 10 kuliner ya. Kemudian nama dari masing-masing peserta didik, dari masing-masing anggota kelompok silakan ditulis nanti. Kemudian silakan dibaca petunjuk kerjanya ya. Yang pertama, berdoa sebelum melakukan aktivitas, kemudian menuliskan identitas kelompok, kemudian yang ketiga, mengerjakan LKPD ini secara berkelompok. Yang keempat, jawablah pertanyaan yang tersedia pada LKPD dengan tepat dan benar. Yang kelima, jika ada kendala silakan bertanya kepada guru. Paham ya? Oke, ini harus dikerjakan dengan serius ya. Semuanya harus aktif. Jangan ada yang tidak aktif karena tadi ada apa? Ada penilaian sikap ya. Dan selanjutnya kemudian kalau misalkan kelompok yang paling aktif itu nanti akan mendapatkan reward dari saya. Sekitar 10 menit lagi lah ya. Nanti hasil diskusinya silahkan tulis di lembar kerja peserta didiknya yang rapi ya. Kemudian persiapkan siapa yang jadi moderator, nanti siapa yang akan bertanya ya. Kemudian siapa yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ya. Siap? Siap ya? Semangat dong, siap? Siap, Bu. Oke, bagus. Oke, sudah selesai semua? Sudah, Bu. Ya, sekarang waktunya masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kelompoknya. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Oke, kelompok yang lain tolong diperhatikan ya. Tolong diperhatikan. Silakan dimulai kelompok 1. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, teman-teman. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya persilakan teman saya untuk menjelaskan materi-materi yang telah kami kerjakan. Yang pertama, menjelaskan berbagai sumber energi
alternatif pemanfaatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, energi matahari. Panel surya digunakan untuk menghasilkan listrik melalui konversi energi matahari menjadi listrik. Yang kedua, energi angin. Sekian penjelasan dari kelompok kami, dan kami akan membuka sesi tanya jawab. Bagi kelompok-kelompok Oke, yang tepuk ingin tangan dulu bertanya, untuk kelompok 1 ya. Terima kasih kepada kelompok 1 karena sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya dengan baik. Oke, kepada kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, apakah ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Kelompok mana dulu? Kelompok 4, silakan. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan masalah kelangkaan energi dan apa konsekuensinya? Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan masalah kelangkaan energi dan apa konsekuensinya? Sudah jelas kelompok 1? Sudah ya? Oke, siapa lagi? Kelompok mana lagi yang ingin bertanya? Oke, kelompok 2, dipersilakan. Bagaimana energi alternatif dapat membantu mengatasi masalah kelangkaan energi? Pertanyaan dari kelompok 2, bagaimana energi alternatif itu dapat mengatasi solusi masalah kelangkaan energi? Oke, selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Kelompok 3, silakan. Pertanyaannya, mengapa penting untuk mengembangkan energi alternatif daripada terus mengandalkan bahan bakar fosil? Pertanyaan dari kelompok 3, mengapa kita harus mengandalkan energi alternatif daripada kita harus mengandalkan energi dari bahan bakar fosil? Ada lagi yang mau bertanya? Sudah? Oke, silakan dari kelompok 3 ya. Masalah kelangkaan apa yang kalian alami di kampung dan apa solusinya? tadi dari kelompok 3 bertanya bagaimana solusi Apa masalah kelangkaan masalah energi? kelangkaan yang terjadi di daerah kami. Oke, saya akan menjawab. Seperti di daerah kami itu biasanya yang terjadi kelangkaan itu seperti bahan bakar minyak tanah. Jadi solusi yang kami gunakan yaitu dengan mengurangi penggunaan minyak tanah, kami juga menggunakan bahan bakar seperti kayu api atau bahan bakar lainnya yang dapat diperbarui dari alam sekitar. Apakah kelompok 3 menerima jawaban dari kelompok Bagaimana kami? kelompok 3? Pas jawabannya? Pas, Bu. Oke, tepuk tangan. Ya, bagus sekali ya. Kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian dari kelompok 2, 3, dan 4 juga sudah bertanya. Tidak ada lagi yang mau bertanya? Oke, kita beri kesempatan kepada kelompok 1 untuk menutup hasil diskusinya. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin selama mempresentasikan hasil kegiatan kami ada kata yang salah dan kami minta maaf dan kami akhiri dengan kata terima kasih. Oke, tepuk tangan lagi. Silakan duduk. Oke, berikutnya kelompok 2, silakan maju. Selamat pagi Bu Guru, selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada teman saya persilakan. Nomor 1, identifikasi berbagai sumber energi alternatif dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Jawaban, energi matahari. Pemanfaatnya, panel surya digunakan untuk menghasilkan listrik melalui konversi energi matahari menjadi energi listrik. Itu saja hasil presentasi kami. Bagi teman-teman, kami persilakan untuk bertanya. Oke, untuk kelompok 1, kelompok 3 silakan kalau ingin bertanya kepada kelompok 2. Baik, kelompok 1 dipersilakan. Oke, pertanyaannya adalah apa saja hambatan dalam penggunaan energi alternatif dan berikan contohnya. Pertanyaannya, apa saja hambatan dalam penggunaan energi alternatif dan berikan contohnya. Ada lagi yang ingin bertanya dari kelompok berapa? Kelompok 3. Pertanyaannya adalah, apa perbedaan utama antara energi alternatif dan energi konvensional?
Oke, pertanyaannya apa perbedaan utama dari energi alternatif dan energi konvensional? Kelompok keempat mau bertanya? Silakan Titin. Mengapa energi dianggap sebagai sumber daya yang terbatas? Pertanyaannya adalah mengapa energi dianggap sebagai sumber daya yang terbatas? Ada lagi yang mau bertanya? Sudah cukup? Oke, dipersilakan kepada kelompok 2 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Hambatan utama termasuk biaya awal yang tinggi, kurangnya infrastruktur yang mendukung, dan tantangan teknis dalam penyimpanan dan distribusi energi terbarukan. Hambatan ini dapat diatasi melalui insentif kebijakan, investasi dalam penelitian dan pengembangan, serta kerjasama internasional untuk menciptakan standar dan infrastruktur yang diperlukan. Oke, bagaimana kelompok 1? Mungkin jawaban dari kelompok 2 benar, tapi itu lebih di bagian teknisnya. Mungkin jawabannya bisa pertanyaannya hambatan dalam penggunaan energi alternatif. Kita ketahui tadi, energi alternatif itu berasal dari sumber daya alam, seperti misalnya energi matahari. Penggunaan energi matahari, hambatannya itu biasanya dalam cuaca. Misalnya, contohnya dalam cuaca mendung. Jadi penggunaan energi matahari tidak dapat dilakukan karena cuacanya lagi mendung. Mungkin itu jawaban dari saya. Oke. Itu tadi tanggapan atau tambahan dari kelompok 1. Bagaimana ya? Kelompok 2, apakah kalian bisa menerima? Bisa, Ibu. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf dan kami ucapkan terima kasih. Oke, silakan duduk. Silakan kelompok 3 siap-siap. Baik, selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kepada teman saya persilakan untuk membaca. Saja hasil presentasi dari kelompok kami. Sekarang kami akan membuka sesi tanya jawab. Oke, silakan kelompok 1, 2, dan 4. Kalau ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok 3, dipersilakan. Ya, kelompok 4 dulu. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Apa saja hambatan utama dalam mengadopsi energi terbarukan secara luas dan bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? Baik, apa hambatan ketika kita mengadopsi energi secara luas ya? Dan bagaimana solusinya? Siapa lagi yang bertanya? Oke, kelompok 2 dulu ya. Apa saja peran teknologi dalam mengatasi masalah kelangkaan energi? Apa saja peran teknologi dalam mengatasi masalah kelangkaan energi? Ada lagi yang mau bertanya? Kelompok 1. Tadi kami mendengarkan penjelasan materi dari kelompok 3 mengenai penggunaan energi angin. Jadi pertanyaannya, apakah kesulitan yang dialami dalam penggunaan energi angin sebagai energi alternatif? Apa kesulitan dalam penggunaan energi angin sebagai energi alternatif? Ada lagi tambahan yang ingin bertanya? Sudah pas ya? Oke, dipersilakan kepada kelompok 3 untuk menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Hambatan utama termasuk biaya awal yang penting, kurangnya infrastruktur yang mendukung, dan tantangan teknik dalam penyimpanan dan distribusi energi terbarukan. Hambatan ini dapat diatasi melalui insentif kebijakan, investasi dalam penelitian dan pengembangan, serta kerjasama internasional untuk menciptakan standar dan infrastruktur yang diperlukan. Oke, bagaimana kelompok 4 jawabannya? Bisa diterima, tepuk tangan. Baik, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Iya, silakan duduk kembali. Kelompok 4, silakan maju. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Izinkan saya membukanya dengan pantun.
masyarakat kecil inginkan solusi. Izinkan kami memulai presentasi, semoga nanti mendapat apresiasi. Amin. Tepuk tangan. Kepada teman saya persilakan untuk membacakan apa kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan sumber energi alternatif. Jawabannya, kelebihan. 1. Ramah lingkungan. Sumber energi alternatif seperti energi matahari, angin, dan air memiliki dampak lingkungan yang lebih rendah dibandingkan dengan energi fosil. Mereka menghasilkan sedikit atau bahkan tidak ada emisi gas rumah kaca atau polusi udara. 2. Tersedia secara berkelanjutan. Sumber energi alternatif seperti matahari, angin, dan panas bumi merupakan energi tersedia secara berkelanjutan dan tidak akan habis. Hal ini membantu mengurangi ketergantungan pada sumber daya energi yang terbatas. Teman-teman, mungkin ada pertanyaan. Oke, silakan dari kelompok pertama, kelompok 2. Saya ingin bertanya, bagaimana peran individu dalam mengatasi masalah kelangkaan energi? Pertanyaannya, bagaimana peran individu dalam mengatasi masalah kelangkaan energi? Selanjutnya, kelompok 3. Mengapa energi dianggap sebagai sumber daya yang terbatas? Mengapa energi dianggap sebagai sumber daya yang terbatas? Selanjutnya, kelompok 1. Apa akibatnya jika tidak ada sumber energi alternatif? Apa akibatnya jika tidak ada sumber energi alternatif? Ada lagi? Sudah ya? Oke, silakan kelompok 4 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami akan menjawab pertanyaan. Mohon maaf, kepada kelompok 1 bisa diulang pertanyaannya. Apa akibatnya jika tidak ada energi alternatif? Silakan. Oke, silakan dibantu kelompok 3. Menurut kelompok kami, akibat kalau tidak ada energi alternatif itu adalah energi-energi lainnya tidak bisa menghasilkan seperti energi matahari, energi angin, energi laut, gelombang laut. Itu jawaban dari kami. Apakah kelompok 1 puas untuk jawabannya? Bisa? Atau mungkin ada yang bisa tambahkan lagi jawaban dari kelompok 3 untuk pertanyaan dari kelompok 1? Sudah pas ya? Oke, tepuk tangan dulu. Silakan ditutup. Baik, karena kami memulai dengan pantun, izinkan saya menutupnya dengan pantun. Seperti kita yang selesai tanpa dimulai, cukup sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Oke, ya. Terima kasih karena setiap kelompok sudah maju mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi semua kelompok sudah baik, ya. Kalian semua sudah menampilkan dengan baik, hasil diskusinya juga sudah baik, sudah bertanya, sudah aktif bertanya. Selanjutnya, saya akan beri kesempatan kepada kalian untuk memberikan kesimpulan dari hasil diskusi kalian tadi. Kira-kira siapa yang dapat memberikan kesimpulan? Ayo. Kira-kira dari hasil diskusi tadi, kesimpulan apa yang bisa kalian simpulkan? Silahkan. Oke, menurut saya yang dapat saya simpulkan yaitu energi alternatif adalah energi yang dapat diperbaharui. Jadi penggunaannya itu tidak hanya terbatas, tapi dapat digunakan lebih lanjut lagi. Terima kasih karena kalian sudah berani untuk menyimpulkan hasil diskusinya. Kemudian giliran saya untuk memberikan umpan balik dari hasil diskusi kalian tadi ya. Pertama, saya akan jelaskan tentang kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan pada saat kalian tadi melakukan presentasi ya. Tadi pada saat kalian melakukan presentasi mungkin masih ada yang malu-malu ya, masih ada yang suaranya halus-halus, lemah lembut ya, tidak apa-apa. Itu bagian dari belajar ya. Mungkin nanti ke depannya bisa lebih percaya diri lagi ya, tetapi secara keseluruhan sudah bagus. Kemudian hasil diskusinya juga sudah bagus ya. Selanjutnya saya akan meminta kalian mengisi lembar refleksi ya. Oke, silakan. Nanti jangan lupa ditulis namanya, kelas,
Lalu silakan diisi jawabannya di kolom yang ada. Oke, langsung isi. Oke, semua sudah mengisi refleksi hari ini. Selanjutnya, perhatikan di sini. Perhatikan di sini. Jadi semua yang kita lakukan hari ini adalah merupakan implementasi dari P5. Tahu itu P5 toh? Tahu itu P5? Project profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Apa yang jadi penguatan P5 hari ini? Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti apa contohnya? Berdoa sebelum mulai. Kemudian yang kedua adalah bergotong royong. Yang ketiga adalah berpikir mandiri. Berpikir kritis. Bekerja sama. Kalian sadari kalian sudah melakukan yang namanya profil pelajar Pancasila. Benar ya. Kemudian di awal tadi saya katakan saya akan berikan reward kepada kalian ya. Oke, mulai dari urutan pertama. Hadiahnya paling besar. Rewardnya paling besar ya. Urutan hadiah pertama ini ya jatuh kepada kelompok 3. Oke, semua sudah mendapatkan reward ya. Selanjutnya adalah sebelum kita melakukan asesmen terakhir ya, kita ice breaking dulu. Seperti tadi. Oke, silakan berdiri. Masih ingat toh instruksinya? Iya, Ibu. Oke, kita mulai ya. Claps. Boom. Boom. Claps. Buka WhatsApp grupnya sudah? Oke. Di situ ada soal asesmen informasi air proses sudah saya kirimkan, silakan dikerjakan sekarang. Mulai. Perhatikan di sini. Kalau sudah mengerjakan asesmennya, perhatikan di sini. Jadi saya akan jelaskan materi yang akan kita pelajari pada minggu depan ya. Materi yang akan kita pelajari pada minggu depan adalah bagaimana cara membuat bahan bakar alternatif sebagai pengganti energi alternatif ya. Karena waktu sudah menunjukkan waktu istirahat, maka kegiatan belajar mengajar hari ini saya tutup. Misalnya saya tadi ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita sebaiknya berdoa terlebih dahulu. Oke, kepada Angelika saya persilakan di depan untuk memimpin doa. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkanlah saya membawa doa ini secara ajaran Katolik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekian untuk hari ini dan selamat pagi.